Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Electro Art. Channel YouTube yang membahas seputar tutorial elektro, juga seni kerajinan miniatur, juga ada diecast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membuatkan sebuah tutorial untuk rekan-rekan semuanya, yaitu tutorial yang berhubungan dengan elektro tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapati lagi satu buah servisan, sebuah servisan yaitu receiver metrik atau RX. Nah, jadi kita mendapat servisan ini dengan keluhan mati total, yaitu tidak ada tanda-tanda nyala ya, tidak ada tanda-tanda nyala kehidupan pada panel depan ini ya. Biasanya kan kalau dalam keadaan hidup pada bagian panel ini pasti menyala, tapi ini tidak. Oke, langsung saja kita bongkar dan kita cek apa saja kerusakan pada rangkaiannya ya, apa saja. Kita bongkar langsung. Nah, sebelum ke proses pembongkaran unit receiver, sebelumnya kita coba tes dulu. Nyalakan ini, kita posisikan saklar di posisi on. Kemudian kita sambungkan atau kita colokan ya steker listriknya apakah menyala atau tidak, dan kita lihat pada back panel ini, dan ternyata tidak ada tanda-tanda nyala ya, karena biasanya di sini untuk bagian digitalnya pasti langsung menyala, berarti ini benar-benar mati total. Oke, langsung kita bongkar. Oke, setelah kita bongkar, ini sudah kita bongkar, dan oke, ternyata di sini terlihat ada beberapa komponen yang terlihat kembung, yaitu terutama elko. Nah, ternyata elko ini sudah terlihat kembung ya. Oke, di sini terlihat kembung untuk elko-nya. Biasanya setelah kita ganti elko tersebut, ini unit langsung kembali normal ya biasanya. Tetapi kita cek dulu di bagian blok regulator, apakah ini kerusakannya ada di blok regulator atau memang karena elko ini saja di blok sekunder. Jadi yang pertama kita cek dulu apakah tegangan masuk ke blok regulator atau tidak ya. Bongkar. Sekarang kita cek apakah tegangan masuk di elko filter ini, di elko filter 400 volt 22 mikro. Kita cek. Untuk cara pengecekannya kita gunakan apometer. Kemudian pindahkan selektor apometer di skala 250 volt ya. Biasanya kalau elko ini normal dan tegangan masuk, maka nanti akan terukur sekitar tegangannya 290 sampai 320 ya. Berarti kalau di skala 250 ini pasti mentok. Kalau mentok berarti bisa dikatakan tegangan masuk dan masih dikatakan normal. Oke. Kita cek sambil diperhatikan pergerakan jarumnya. Nah, ini untuk yang jangan sampai terbalik ya untuk pengecekan tegangan ini, karena untuk tegangan positif untuk tegangan DC ini, karena ini sudah menjadi tegangan DC ya di elko ini, karena sudah disearahkan dengan menggunakan dioda. Karena ini memiliki polaritas, maka tidak boleh terbalik untuk cara pengukurannya ya, beda dengan tegangan AC. Nah, untuk ada yang garis warna putih ini berarti ini adalah untuk kaki negatif, dan yang tidak ada garis ini adalah kaki positif. Berarti di sini kita simpan probe warna merah, kemudian di sini adalah probe warna hitam. Kita cek seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Atau kita colokkan ya untuk stekernya. Kemudian kita cek sambil diperhatikan pergerakan jarum. Oke, dan ternyata jarum mentok di 250. Berarti tegangan ada ya masuk, dan bisa dikatakan tegangan ada di blok regulator. Berarti memang tegangan sudah masuk, ada di blok regulator. Kemudian kita cek di blok sekunder ya, bagian blok sekundernya. Nah, di sini ada elko kembung. Kita lihat ini ukurannya adalah 1000 mikro 10 volt ya. Biasanya untuk yang 1000 mikro 10 volt ini tegangannya di pada kaki elko ini biasanya sekitar 5 volt ya, itu dalam keadaan normal. Ini tegangan kalau kita cek pasti tidak akan normal ya. Kenapa? Karena memang elko sudah kembung. Kemudian kita cek tegangan di blok sekunder apakah ada ataukah tidak. Kalau memang tegangan di blok sekunder keluar, berarti memang benar kerusakannya hanya pada elko tersebut ya. Oke. Nah, untuk pengecekannya hampir sama, cuman karena ini tegangannya sekitar 5 volt ya, sangat kecil sekali, berarti kita gunakan di selektor 10 volt. Kita gunakan selektor di 10 volt. Apabila normal maka jarum akan bergerak di sini ya, di sebelah sini, sambil diperhatikan pergerakan jarumnya. Kalau normal ada di sebelah sini untuk tegangan 5 volt. Nah, untuk pengecekannya ini yang warna hitam seperti biasa. Untuk yang warna hitam, probe warna hitam kita simpan di kaki negatif elko dan warna merah di kaki positif elko. Nah, berarti negatif sebelah sini ya, positif sebelah sini. Nah ya, kita cek untuk yang warna hitam di kaki negatif dan warna merah di kaki positif. Oke, berarti di sini adalah untuk kaki negatifnya dan di sini adalah kaki positifnya. Kita sambungkan dulu untuk stekernya ya.
ternyata jarum alkometer tidak bergerak sama sekali. Kemudian kita cek di alko yang satunya lagi. Nah, tegangan muncul. Berarti blok regulator sudah bekerja ya. Yang menandakan kenapa bisa disebut blok regulator bekerja karena tegangan sudah masuk di blok sekunder. Karena di elko yang lainnya ini elko 35 volt, elko 35 volt 220 mikro, ternyata ada tegangan di sini. Ini adalah untuk menyuplai tegangan yang 20 volt ya. Untuk menyuplai tegangan 20 volt ada keluar. Berarti blok sekunder ini sudah ada tegangan. Tetapi untuk tegangan yang 5 volt ini tidak keluar sama sekali. Oke, langsung kita coba ganti elko ini saja ya. Kita ganti yang 1000 mikro 10 volt. Kita ganti. Nah, ini elko ini ternyata terlihat kembung ya. Nah, bisa rekan-rekan lihat. Nah, karena elko ini sudah dalam keadaan kembung, maka kita ganti ya. Sebentar saya cari dulu untuk elko yang 1000 mikro. Oke, ternyata setelah saya cari-cari, saya hanya menemukan yang 1000 mikro 16 volt. Karena yang bawaan 10 volt, kita ganti dengan yang 16 volt 1000 mikro ya, sama saja. Oke, kita langsung ganti saja. Nah, jangan sampai terbalik ya untuk pemasangan di elko. Nah, kode di PCB-nya adalah C8 ya. Nah, untuk yang di sana ada garis. Nah, ini adalah untuk kaki negatif elko ya. Kalau yang tidak ada garis-garisnya, ini adalah untuk kaki positif elko. Nah, kita pasangkan seperti ini ya, jangan sampai terbalik karena elko ini memiliki polaritas. Oke. Kemudian kita langsung ganti saja. Oke, kita ganti. Kemudian kita beri sedikit 5. Dan di sini juga sudah terlihat untuk solderannya sudah mulai retak ya, kita solder ulang lagi. Oke, sudah kita solder ulang. Dan sekarang kita coba nyalakan atau kita coba hubungkan untuk steker listriknya, apakah sekarang sudah menyala atau tidak, sambil diperhatikan. Untuk bagian panelnya sambungkan. Oke, dan sekarang panel menyala ya. Sekarang untuk panel digital sudah bisa menampilkan angka nih. Oke, berarti sekarang sudah normal. Nah, sekarang kita cek lagi. Sekarang kita cek lagi di kaki elko yang sudah kita ganti tadi. Ini seharusnya terukur tegangan sekitar 5 volt ya kalau normal. Jadi kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan elko tersebut kembung atau rusak ya. Jadi kita harus tahu penyebabnya. Karena kalau belum tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan elko tersebut rusak, sampai kapanpun kalau kita terus ganti-ganti itu pasti akan kembung ya. Kita cek. Nah, kita arahkan selektor di skala 10 volt DC, kemudian lihat apabila normal, apabila tegangan normal yaitu sekitar 5 volt, maka jarum akan mentok di sini. Jarum akan mentok di sini ya. Lihat sambil diperhatikan pergerakan jarum. Ini adalah kaki negatif, kemudian ini untuk kaki positif. Kita lihat cek. Nah, ternyata tegangan terukur sekitar 5 volt ya. Itu ada yang 5 volt kurang sedikit. 5 volt kurang sedikit ya. Nah, oke. Berarti sekarang tegangan sudah normal ini. Tegangan normal ternyata tidak over. Berarti yang menyebabkan elko ini kembung atau gemblung, berarti mungkin karena memang kualitas dari komponen elko ini yang sangat jelek kualitasnya, ataupun juga karena tegangan di rumah user tidak normal ya, kadang naik kadang turun ya. Oke. Setelah kita ganti elko ini saja, ini sudah bisa dikatakan normal ya, dan insya Allah akan awet. Tetapi dengan beberapa catatan, yaitu dengan catatan apabila tegangan di rumah user dalam keadaan normal ya. Nah, jadi hanya dengan mengganti satu buah elko saja ya, satu buah elko ini saja, kita sudah dapat menyalakan unit receiver RX ini dan sudah mengembalikannya dalam keadaan normal, yaitu hidup. Karena tadi kerusakan awalnya adalah mati total. Jadi mungkin cukup sekian ya. Saya tidak akan tutorialkan bagaimana cara pemasangan untuk ke bagian cover atau bagian casingnya ya. Jadi sekarang unit sudah normal kembali dan sudah bisa menyala. Sudah kita colokkan, kemudian kita lihat dan ternyata sekarang panel sudah menyala. Oke ya. Jadi hanya dengan mengganti elko itu saja. Elko yang 10 volt 1000 mikro kita ganti dengan 16 volt 1000 mikro dan kode di PCB adalah C8. Dan sekarang sudah menyala dengan normal. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.